يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Pak. Buku antik. Buku yang berharga ya Pak. Iya. Ini Pak, saya jawab dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, buku tersebut berbicara tentang apa? Kalau isi buku itu sesuatu yang bertabrakan dengan syariat, tidak boleh dijual. Ya. Tapi kalau isi buku tersebut memang hal-hal yang bermanfaat untuk manusia dan tidak bertabrakan dengan syariat, silakan dijual. Berarti masuk yang kedua, tentang masalah menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar, boleh atau tidak? Ketahuilah saudaraku, dalam Islam tidak ada dalil yang menentukan keuntungan harus berapa. Namun itu dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa? Uruf, kebiasaan di masyarakat. Dan Islam sangat menganjurkan untuk memberikan kemudahan. Rasulullah SAW sabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wasamhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Apa maksudnya mudah dalam menjual? Karena sebagian ulama artinya tidak memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga menyusahkan orang. Apa maksudnya mudah dalam membeli? Tidak nawar sampai nyekik pembeli. Nah, sebagian pembeli itu Pak, nawarnya nyekik Pak. Ya. Nah, kalau misalnya sebuah uruf dalam sebuah kebiasaan Pak di masyarakat, bahwa barang itu memang udah biasa ngambil keuntungan tuh sampai bisa 100 bahkan 200 bahkan sampai 500 kali lipat. Dan itu sudah biasa di masyarakat, Pak. Kalau memang di masyarakat sudah menjadi sebuah kebiasaan seperti itu, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah, adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat itu boleh jadi hukum, nggak apa-apa, selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Maka biasanya barang-barang antik yang orang biasanya pencarinya juga sebetulnya juga jarang, Pak. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang senang barang antik itu, Pak. Maka yang seperti ini ya karena tidak ada dalil yang melarang tentang hal itu, ya boleh-boleh saja, silahkan. Cuman masalahnya Pak, kembali apa manfaatnya untuk hidup kita kalau bagi mereka yang membeli misalnya. Kalau misalnya buku-buku yang sifatnya bermanfaat dan sangat Masya Allah di dalam buku ini antik dalam artian ini jarang orang punya dan di situ terdapat banyak manfaatnya, oh bagus, silahkan beli aja. Apalagi ilmu itu mahal Pak. Para ulama di Saudi itu Pak berani membeli manuskrip ulama yang umurnya sudah ratusan tahun bahkan lebih dari itu dengan uang yang sangat mahal. Berani mereka. Demi apa? Demi untuk menjaga ilmu. Mereka terkadang mendapatkan manuskrip buku ulama itu, menemukannya sampai ke Jerman, sampai ke Amerika.
ya, dan mereka harus bayar mahal demi untuk mendapatkan apa? Manuskrip itu, Pak. Itu diperbolehkan oleh para ulama, nggak masalah. Ya Allah a'lam. Ya, kalau dengan si izin pemilik tanah nggak apa-apa. Misalnya si A mau jual tanahnya, datanglah si makelar ke si A, Pak, mau saya cariin lawannya nggak? Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi buat saya sekian persen ya Pak ya. Maksudnya saya pengen sekian. Lalu si A setuju, ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya si A bilang, Pak, saya mau jualkan punya Bapak, tapi saya ngambil keuntungan, nggak apa-apa Pak. Silakan, nggak apa-apa. Maka kalau si penjual, si pemilik barang mengizinkan, boleh, nggak apa-apa. Ya seperti ini halal. Kenapa? Karena ini wakalah namanya Pak. Ya menjadi wakil buat siapa? Si pemilik. Ya demikian. Ya rekomendasi untuk belajar muamalah yang paling bagus ya Ustadz Erwandi. Ya, demikian pula Ustadz Amin Nurbaiz. Demikian pula Ustadz Musyafa Ad-Darini, Ustadz Arifin Badri. Mereka itu Masya Allah, ya, orang-orang yang memang sangat paham tentang bab apa? Muamalah. Ini terutama muamalah yang sifatnya kontemporer. Ya. Karena mereka betul-betul mempelajarinya dan menggalinya sampai mereka bertanya kepada ahli-ahlinya, dan setelah mereka jelas pelajari baru mereka apa? Bisa menilai ini halal atau haram. Jadi kalau bab muamalah mereka itu Pak ahlinya, ya. Mana dulu ini? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utangnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu misalnya, kemudian terjadi inflasi, ya memang tertentu nilai di zaman dahulu lebih tinggi dibandingkan nilai zaman sekarang, ya kan? Antum utangnya berapa? Dulu 1 juta. Mungkin saat di zaman sekarang 1 juta nilainya sama dengan 10 juta misalnya. Apakah dalam membayar hutang berarti saya harus bayar dengan nilai sekarang? Tidak. 1 juta bayar 1 juta walaupun beda nilai. Kenapa? Karena yang namanya hutang piutang itu akad tabarru, akad sosial, bukan akad apa? Ya, muawadhah yang sifatnya ada keuntungan. Maka ya kalau antum berutang 10 juta di zaman dahulu, sekarang pun bayar 10 juta juga. Nggak boleh kemudian nggak bisa. Sebab kalau antum mengambil lebih dari itu riba buat antum. Riba hukumnya. Ya. Pura-pura membeli seakan-akan sudah terjual, itu najis Pak. Sama dengan najis tadi,
Ya, dalam jual beli lelang kong kali kong sama orang, padahal dia tidak niat membeli, cuma pura-pura saja. Nah, itu najis namanya. Tawakal sama Allah, Pak. Ya, yang melakukan perbuatan najis itu. Hah? Karena teman kita itu, kita kan jualan online. Yang beliau tuh mau beli, cuman kita arahkan ke marketplace supaya kita punya rating tinggi. Nah kan daripada cash langsung, nah mereka itu nggak keberatan biar bantu penilaian kita di marketplace itu kalau Sebetulnya ya jual beli di marketplace sih boleh-boleh saja ya sebetulnya ya. Walaupun di sana ada hal-hal yang tentunya antum perlu gali lagi, nanti antum lihat ya di fatwanya Ustadz Erwandi dan yang lainnya tentang masalah marketplace dan tetek bengeknya. Di situ dijelaskan, antum di mana? Di Google. Ya. Adapun secara umum jual beli di marketplace boleh, nggak masalah. Ya. Karena apa? Karena pertama, marketplace itu kan menyediakan tempat untuk kita berjual beli barang-barang kita kan. Cuman ketika kita ini ya nanti si pemilik marketplace akan apa? Memberitahu kan kepada kita bahwasanya ada yang beli itu. Akhirnya kemudian kirim dulu ke marketplace duitnya, kemudian antum berbagi keuntungan dengan marketplace kan, begitu kan? Jadi maksudnya kalau misalkan kita biasanya offline gitu, Iya. kita mau ekspansi ke online. Nah biar Iya tadi hukum jual beli di marketplace nggak apa-apa. Iya. diarahkan cuma diarahkan doang nggak apa-apa. Iya nggak masalah. Tapi kalau misalnya antum mau lebih selamat dan antum lebih bersih dari syubhat, mendingan langsung aja offline. Oh iya Ustaz, yang tadi kan ada yang kata Ustaz tuh barang-barang pokok tidak boleh ditimbun. Betul. Nah kalau misalkan barang-barangnya yang umum, misal kayak HP tapi dia lagi hype gitu di kalangan masyarakat, itu kan bukan barang pokok. Gimana kalau kita menimbun dan menjualnya kan kita ya di pasar udah nggak ada, naik harga baru jual. Semua barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh ditimbun. Walaupun bukan barang pokok. Iya, walaupun bukan barang toko tapi sangat dibutuhkan. Sehingga hukumnya sama dengan hukum barang pokok yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Adapun kalau itu tidak dibutuhkan banget, maka yang seperti ini nggak masalah, Kak. Karena tidak menimbulkan mudarat apa-apa. Ya, cuma sekarang jadi masalah. Kalau HP ditimbun, ya, kan masih banyak produk-produk yang lain. Masih banyak produk-produk yang lain dan biasanya, ya, penimbunan HP juga nggak bakalan disetujui oleh perusahaannya, karena itu merugikan mereka. Ya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, gimana tuh Ustaz? Memang pada asalnya barang yang sudah kita ijab qabul tuh sudah wajib dibeli, Pak. Udah kita ijab qabul, sudah kita berpisah, ya pada asalnya sebetulnya nggak boleh dikembalikan. Tapi kalau misalnya si penjual menerima, misalnya si A beli dari si B, setelah beli esok harinya datanglah si A ke si B, Pak nggak jadi deh Pak, setelah saya pikirkan saya nggak jadi beli. Maka dianjurkan sekali dalam syariat si B untuk menerima apa? Iqalah, pembatalan pembelian. Tapi itu sebatas anjuran, tidak wajib. Kalau misalnya si penjual mengatakan maaf Pak, karena Bapak saya tidak menerima, ya karena kan barangnya nggak ada aibnya Pak, dan Bapak sudah lihat juga barangnya tidak ada aib, tidak ada cacat dan yang lainnya, dan Bapak sudah beli. Kemudian sekarang tiba-tiba Bapak mengatakan saya nggak jadi beli deh, maaf Pak saya nggak nerima. Itu terserah antum. Tapi kalau misalnya antum menerima, ya udah nggak apa-apa, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ada hadis, namun saya lupa lafadznya itu. Bagaimana hukumnya suami menyuruh istrinya bekerja? Waduh, ini
suami dayus ini Pak. Kecuali kalau suaminya nggak bisa kerja lagi karena lumpuh misalnya, atau karena sakit yang nggak mungkin sembuh misalnya. Adapun suaminya sehat walafiat kuat, kemudian dia nyuruh istrinya kerja, la ilaha illallah. Sementara Allah mengatakan apa? Waqarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan Allah mewajibkan para laki-laki untuk mencari nafkah. Allah tidak pernah mewajibkan wanita mencari nafkah. Ya. Maka sungguh memalukan laki-laki yang menyuruh istrinya apa? Kerja. Wallahi akhul Islam, ini laki-laki yang enggak punya tanggung jawab. Ini laki-laki yang enggak punya cemburu, istrinya keluar rumah campur baur dengan laki-laki yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ya, seharusnya kamu sebagai seorang suami bilang, "Mah, selama saya masih bisa kerja, kamu di rumah aja udah, tenang. Didik anak-anak." Ya. Demikian ya. Kalau kita kontrak kerja misalnya 1 tahun dan di situ ada syarat tidak boleh menikah selama 1 tahun itu. Qadarullah jodohnya datang. Apakah boleh membatalkan kontrak? Ya. Kalau memang antum takut fitnah, takut jatuh kepada zina, maka yang seperti ini darurat namanya Pak. Maka boleh antum bilang ke perusahaannya, "Pak, maaf, karena saya khawatir jatuh kepada zina, saya minta batal kontrak Pak. Ya, karena saya mau menikah." Tapi kalau antum tidak takut terjatuh zina, maka lebih baik antum penuhi syarat tersebut yang sudah antum tangani. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin itu wajib melaksanakan syarat yang sudah disetujui. Ya. Nah, selama 1 tahun di sini tidak boleh menikah. Cuma 1 tahun, tunggu aja 1 tahun. Makanya kalau antum sudah tahu kontraknya 1 tahun, jangan nyari jodoh dulu itu selama 1 tahun itu. Ya. Oh ya. Nah, di sini ada, masya Allah. Masya Allah. Ini ada masukan dari ikhwah bahwa peraturan seperti itu tidak boleh dan bertabrakan dengan undang-undang. Nah, antum berarti bisa laporkan tuh perusahaan itu. Bisa dilaporkan itu Pak. Ya, alhamdulillah ini ada ikhwan yang masih tahu. Kalau saya nggak tahu sih dalam dunia itu. Bagaimana pendapat Ustadz, zaman sekarang banyak sekali akhwat atau kaum ibu yang rajin berdagang, khususnya melalui media sosial. Padahal kalau dilihat akhwat, ya kita husnudzon aja mereka butuh. Ya, mungkin mereka daripada kerja di perusahaan campur baur laki-laki perempuan, mendingan jual di media online. Dia cukup di rumah saja, dia bisa melaksanakan kewajiban dia. Ya sudah, dia sambil jualan, nggak masalah, selama tidak melalaikan dia dari apa? Ya, maka dari itu ya kita husnudzon aja. Ini akhwat kayaknya mungkin dia lagi butuh, nggak punya suami, atau punya suami tapi kekurangan dan yang lainnya, sehingga dia harus terpaksa jual beli. Ya kita mengatakan ya mungkin dia tidak ingin ya bekerja sehingga campur baur di luar sana. Mendingan jual online di rumah. Ya. Jadi antum, yang penting antum belinya, nggak usah mikirin akhwat atau bukannya. Di dalam perjanjian kerja memang ada klausul yang tidak boleh melakukan pernikahan. Itu memang klausulnya biasanya ada. Tapi itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya, undang-undang pemerintahan. Nah,
ketika melanggar klausul itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ketika salah satu memang di perjanjian itu suka ada, tapi sebetulnya itu hanya perjanjian basa-basi, Ustaz. Oh iya. Karena kalaupun komplain, perusahaan juga tidak bisa apa-apa sebetulnya gitu. Nah itu ketika Iya. kita melanggar perjanjian yang sifatnya ada undang-undang di atasnya mengikat, itu kita batalin atau kita abaikan itu seperti apa, Ustaz? Iya, yang jelas Pak. Ya, pertama ya, bahwa Rasulullah SAW sabda al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Artinya, kalau kita sudah setuju syarat-syaratnya dan sudah kita tanda tangani sehingga menjadi sebuah persetujuan, pada asalnya kita wajib melaksanakan syarat itu. Iya. Selama itu syarat tidak memberikan mudarat kepada kita. Adapun kalau syarat itu memberikan mudarat, tidak boleh. Karena Rasulullah sabda la darara wala dirar, dan selama syarat itu tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah peraturan itu ternyata bertabrakan dengan undang-undang negara misalnya. Sementara dalam Islam kita wajib taat sama pemerintah. Selama itu tidak bertabrakan dengan syariat, dan ini tidak bertabrakan dengan syariat. Berarti ini tidak sesuai dengan undang-undang pemerintah. Kalau gitu jangan diikuti. Ya. Begitu, Pak. Apakah akad jual beli marketplace termasuk mu'attah? Ya, mu'attah itu, Pak. Karena sudah kita sebutkan mu'attah itu tidak ada ijab dan tanpa ada ucapan. Hanya sebatas perbuatan saja. Ucapan Luqman Al-Hakim tadi, orang yang fakir itu akan kurang agamanya dan lemah akalnya, apakah ini mutlak? Tidak. Tidak mutlak, Pak. Karena banyak orang fakir juga agamanya kuat, akalnya juga Masya Allah. Ya, karena disertai dengan keimanan kepada Allah yang sangat kuat dan ketakwaan. Ya. Namun biasanya orang-orang yang fakir dan sangat membutuhkan itu terkadang pendek memang akalnya, Pak. Sehingga akhirnya apa? Karena sangat butuhnya akhirnya dia menghalalkan yang haram. Atau karena ya begitu, karena kebutuhan dia yang sangat butuh. Ya. Seringnya seperti itu. Makanya perkataan Luqman Al-Hakim ini dibawa kepada keseringan begitu. Walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi kalau antum mau memilih jadi orang fakir juga nggak apa-apa, silakan. Ya. Asal memang antum kuat gitu loh. Sabar dengan kefakiran. Tapi anak yakin tidak ada yang memilih jadi orang apa? Fakir, nggak bakalan ada insya Allah. Meminjam riba karena terpaksa harus bayar kontrakan, sebab kalau kami tidak bayar kontrakan ya kami nggak punya rumah. Ya. Pertama Pak, memang pada asalnya pinjaman riba itu haram. Dan kaidah usul fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Kapan disebut darurat? Kalau memang itu membahayakan 5: agama kita, atau harta kita, atau akal kita, atau jiwa kita, atau keturunan kita, atau yang sesuatu yang sifatnya membahayakan kehidupan kita, itu disebut darurat. Maka kalau itu memang membahayakan, kalau antum misalnya nggak bayar kontrakan, membuat akhirnya antum nggak bisa tinggal, akhirnya menelantarkan istri antum, anak antum, gimana? Nggak ada tempat tinggal lagi sudah. Maka sifatnya darurat seperti ini membolehkan perkara yang terlarang. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan antum bisa tanyakan lagi dalam masalah bab muamalah kepada yang lebih berilmu seperti Dr. Erwandi, Dr. Musyafa Ad-Darini, Ustaz Amin Nurbait dan yang lainnya. Mereka jauh lebih berilmu dari saya tentang masalah bab muamalah.
Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.